apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. 500 tahun adalah waktu yang singkat bagi seorang Dodi, dan waktu Xiaoyan hampir habis. Kecuali Xiaoyan dapat menembus kedosian dalam waktu ini, dia tidak dapat menyainginya. Benua Dodi, markas besar aliansi bayangan, jauh di dalam gua hantu. Jeritan Raja Pemakan Jiwa telah berhenti. Mengikuti pandangan ke bagian terdalam gua, sesosok meringkuk di dalam kristal roh iblis darah. Tubuhnya kini merah padam. Aura yang terpancar darinya terus meningkat. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum mencapai 9 bintang. Di dalam gua yang gelap gulita, sosok itu meringkuk dalam kegelapan, dipenuhi teror. Xiaoyan. Suaranya bahkan lebih tidak menyenangkan daripada gesekan logam. Kebenciannya begitu kuat hingga membuat merinding. Api gagak emas Yin Agung juga terperangkap di dalam gua hantu oleh Raja Pemakan Jiwa. Melihat Raja Pemakan Jiwa di dalam kristal roh iblis darah, mata api gagak emas Yin Agung dipenuhi rasa takut. Raja Pemakan Jiwa rela membayar harga berapapun untuk kekuasaan, bahkan mengorbankan jiwanya. Kegilaan dan obsesi ini sangat menakutkan. Tidak diketahui berapa lama waktu dibutuhkan baginya untuk keluar dari pengasingan. Tubuhnya secara bertahap dibentuk ulang oleh batu roh iblis darah. Setelah berhasil, kekuatannya kemungkinan akan melampaui level sebelumnya. Yang terpenting, Raja Pemakan Jiwa tidak akan lagi bergantung pada kekuatan orang mati maupun pada rantai pengunci jiwa. Penekan iblis gagak emas Xiaoyan tidak akan efektif melawannya. Dalam pertempuran ini, Raja Pemakan Jiwa tidak akan lagi berada dalam posisi bertahan. Di benua Dodi, bom berbahaya ini, Raja Pemakan Jiwa dapat meledak kapan saja. Sekarang, dunia dilanda masalah internal dan eksternal dikelilingi oleh musuh dari segala sisi. Setelah pernikahan, Xiaoyan juga sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk kultivasi, dengan panik meningkatkan tingkat donya di alam mimpi kekosongan. Xiaoyan sekarang memiliki lebih banyak teknik do tingkat suci, menjadikannya cara paling andal untuk meningkatkan kemampuannya untuk pertempuran yang akan datang. Teknik bertarung tingkat suci saya sekarang meliputi 1000 bayangan tanpa penguasa, panah teratai surga suci, dan murka matahari kuning. Teknik bertarung jiwa saya, dingin langit biru, dan roda penggiling jiwa juga telah ditingkatkan ke tingkat suci. Jika saya memiliki kartu truf seperti itu saat itu, saya bisa membunuh Raja Pemakan Jiwa dalam satu serangan. Baru sekarang Xiaoyan berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di benua Dodi yang dapat menandinginya. Bahkan ketika leluhur bintang 9 pun tidak dapat memiliki teknik bertarung tingkat suci sebanyak Xiaoyan. Setelah tingkat suci, ada tingkat domain. Teknik bertarung sekuat ini mungkin hanya tersedia di benua Dodi kuno. Setelah 1000 penguasa tanpa bayangan, seharusnya dapat mencapai tingkat kuasi domain. Kilatan cahaya muncul di mata Xiaoyan. Inilah kartu trufnya yang sebenarnya. Melampaui tingkat suci dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, tingkat domain. Bahkan ruang benua Dodi yang tampaknya tak tertembus pun mungkin akan terkoyak jika digunakan. Kekuatan saya saat ini masih terlalu lemah. Dodi bintang 9 tahap awal tidak cukup. Selain Raja Pemakan Jiwa, aura dari alam Dewa Dara yang disebutkan senior Xiao Wutian adalah musuh sebenarnya. Sepertinya saya harus segera meningkatkan kekuatan saya. Masalah yang berkaitan dengan teknik Do telah diterselesaikan, jadi tidak terlalu khawatir tentang itu. Kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat, cukup pesat untuk ukuran dunia. Tetapi baginya, bintang 9 tahap awal masih jauh dari cukup. Xiaoyan secara pribadi menyaksikan malapetaka kuno, pertempuran antara alam Dewa Dara dan benua Dodi. Benua Dodi saat ini sangat berbeda dari yang kuno. Dodi bintang 9 berlimpah di zaman kuno,
ditemukan di mana-mana. Sementara Xiaoyan yang sekarang berada di bintang 9 adalah yang terkuat di benua Dodi. Sungguh menyedihkan. Setelah mencapai 9 bintang, yang Anda butuhkan bukan hanya ki asal kaisar, tetapi juga ki asal dewa. Ki asal dewa sangat langka di benua Dodi. Jika Anda terus menyerap dengan kecepatan normal ini, mungkin akan membutuhkan 500 tahun untuk menembus ke tahap pertengahan 9 bintang. Xiaoyan merutan kening. Ki asal kaisar melimpah di benua Dodi, tetapi ki asal dewa langka. Ini menyulitkan Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan menatap Tetua Zhan yang juga mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia juga tidak dapat membantunya. Nah, mulai sekarang Anda harus berhati-hati terhadap banyak makhluk. Periode ini di benua Dodi mungkin akan menjadi masa paling damai bagi Anda. Kekuatan seperti alam Dewa Dara bukanlah apa-apa di mata aliansi Dewa Do. Perlahan, saya akan memberitahu Anda tentang pagoda roh kekosongan Xinjiang dan juga tentang diri Anda. Tetua Zhan ragu sejenak sebelum perlahan berbicara. Dia mungkin merasa waktunya tepat, dan dia belum pernah menyebutkannya kepada Xiaoyan sebelumnya. Aliansi Dewa Do. Xiaoyan tidak familiar dengan istilah ini, tetapi dari bunyinya ia bisa menebak bahwa itu adalah organisasi atau kekuatan yang sangat besar. Iya, bisa dikatakan itu adalah kekuatan terkuat di alam ini yang menyeimbangkan perdamaian antar alam. Menghancurkan suatu alam hanya masalah mengangkat tangan. Tentu saja, kebaikan dan kejahatan saling bertentangan dan mereka tidak akan menghancurkan alam tanpa sebab. Juga tidak akan ikut campur dalam perebutan antar alam. Namun, pagoda ini ada sesuatu yang diinginkan oleh kebaikan dan kejahatan. Karena itulah saya belum bergerak. Semakin saya bergerak, semakin besar kemungkinan saya akan terbongkar. Dan kekuatan Anda saat ini tidak cukup untuk menahan atau melawannya. Karena itu, kita harus berhati-hati. Jika tidak, kita akan binasa. Tetua Zhan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan mendengar ini untuk pertama kalinya dan hatinya bergetar. Tampaknya ia baru melihat puncak gunung es dari seluruh benua besar. Bahkan pagoda roh kekosongan Xinjiang yang menjadi miliknya baru sebagian dipahaminya sekarang. Sepertinya perjalanan saya masih panjang. Gumam Xiaoyan. Pandangannya menyapu kejauhan. Semuanya tampak suram. Jalan di depan penuh dengan bahaya. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Apapun rintangan di depannya mengingat karakternya, dia tidak akan takut dan tidak akan menyerah. Dia akan melangkah maju dengan tekad yang teguh. Jangan khawatir, pagoda roh kekosongan Xinjiang akan membantu Anda di saat-saat penting. Masih ada 18 tingkat lagi. Ketika Anda mencapai puncak, Anda akan berdiri di puncak dari berbagai alam. Pada saat itu, apa jadinya aliansi dewa pertempuran? Tetua Zhan terkekeh pelan, tampak lebih percaya diri daripada Xiaoyan. Seolah-olah Xiaoyan yakin dia akan mencapai titik itu. Saya tahu, saya akan memikul tanggung jawab yang berat. Jadi tidak peduli seberapa berliku jalannya, saya akan menempuhnya. Saya tidak akan mengecewakan mereka yang menaruh harapan pada saya dan mencintai saya. Kata Xiaoyan dengan tegas. Tetua Zhan mengangguk setuju. Ada banyak hal yang belum dia ceritakan kepada Xiaoyan. Dan Xiaoyan tidak mendesak Tetua Zhan untuk memberikan detailnya. Karena mengetahui terlalu banyak tidak baik. Itu hanya akan menjadi beban. Ketika waktu yang tepat, dia secara alami akan tahu apa yang perlu dia ketahui. Anda perlu meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Ada sesuatu yang bisa saya katakan pada Anda. Aura yang menuju benua Dodi 100% berasal dari alam Dewa Darah dan membawa aura pembunuh. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kekuatan Anda sekarang tidak cukup untuk menghadapinya, kata Ketua Zhan. Xiaoyan terkejut dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Sepertinya dia tidak bisa menghindari bencana itu. Jika pertempuran ini tak terhindarkan, kita harus mengusir mereka. Mengusir mereka seharusnya tidak membawa bencana bagi benua Dodi.
dan itu juga akan memastikan keamanan benua. Saat ini sepertinya saya harus menembus ke tingkat Dosian. Mata Suen berkobar cemas. Bagaimanapun musuh yang dihadapinya memiliki kekuatan yang tak diketahui, dan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, seluruh benua Dodi akan menderita. Menerima kabar pasti ini dari tetua Zan sebenarnya adalah hal yang baik bagi Xiaoyan. Setidaknya dia tahu musuh itu bermusuhan. Sepertinya saya harus memikirkan cara. Saya ingin tahu di mana di benua Dodi terdapat ki asal abadi yang paling melimpah. Dengan ki asal abadi yang cukup, saya dapat memadatkan tubuh Dosian dan maju ke tahap menengah 9 bintang. Shen bergumam. Transisi dari 8 bintang ke 9 bintang adalah tentang pencerahan. Dan setelah 9 bintang, seseorang harus mendekati tingkat Dosian. Memahami Do, dan kemudian tubuh fisik harus mencapai tingkat Dosian. Tuan, saya memang tahu tempat dengan ki asal abadi yang melimpah. Saat Xuan merutkan kening memikirkan hal ini, suara api gagak emas matahari agung bergema di benaknya. Oh, di mana? Xuan gembira. Samudra emas, kata api gagak emas matahari agung. Samudra emas? Apakah Anda yakin ada banyak ki asal abadi di sana? Sekarang Dodi bintang 9 dan saya masih belum bisa menyentuh air laut. Xuan bertanya dengan ragu. Meskipun terobosan itu penting, Samudra Emas adalah zona terlarang bagi mereka yang di bawah Dosian. Dan bahkan dia di bintang 9. Cukup waspada terhadapnya. Iya, itu Samudra Emas. Meskipun itu zona terlarang di benua Dodi, itu juga harta karun terbesar di benua Dodi. Api gagak emas matahari agung berkata perlahan. Harta karun terbesar? Apa maksud Anda? Xuan bertanya dengan bingung. Samudra emas ini sepertinya menyimpan banyak rahasia. Samudra emas bukanlah air laut. Sebenarnya samudra ini terdiri dari ki asal abadi, ki asal kaisar. Kepadatannya terlalu tinggi, membentuk samudra emas yang luas ini. Dodi tentu saja tidak dapat menyentuh ki asal abadi, tetapi bagi Dosian, samudra ini hanyalah harta karun. Setelah api gagak emas matahari agung selesai berbicara, Xuan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa samudra yang dianggap sebagai zona terlarang itu sebenarnya adalah samudra energi yang mengandung kekuatan Dosian dan ki asal kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Air laut tentu saja tidak dapat disentuh, tetapi itu memiliki api surgawi. Dengan memurnikannya setetes demi setetes, dia seharusnya dapat berhasil menyerap sejumlah besar ki asal abadi. Kata api gagak emas matahari agung lagi. Mendengar ini mata Xuan bersinar dengan kecemerlangan, kemudian dia melesat dan menghilang dari pagoda roh kekosongan Xinchen. Xuan mendorong pintu tanpa ragu-ragu. Semuanya, berkumpul di aula. Xuan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suaranya kepada semua orang dalam tim. Kali ini bukan hanya Xiaozhan dan yang lainnya, tetapi juga Lei Salong dan yang lainnya. Xuan memanggil semua orang. Di aula, semua orang bergegas mendekat, mengira sesuatu yang penting telah terjadi. Ekspresi mereka semua sangat serius. Apakah semua orang sudah di sini? Xuan melirik semua orang. Mereka yang datang termasuk Jenny, Zijing, King Wu'er, King Lin, Lei Salong, Jing Wuchen, Xiaozhan, Feng Bo, Long Yi, Lang Tian, dan Xiaoqi. Semua asisten dan pilar keluarga Xiao yang cakap telah datang ke aula. Semua orang memandang Xuan dengan ekspresi serius. Melihat semua orang berkumpul di sana, mereka saling bertukar pandangan bingung. Agak gugup, tidak yakin mengapa Xuan memanggil mereka. Kecepatan kultivasi kita terlalu lambat. Saya akan membawa kalian ke suatu tempat di mana kekuatan kalian harus meningkat dengan cepat. Setelah mengetahui tentang samudra emas, Xiaoyan tidak berniat pergi sendirian. Kekuatan satu orang pada akhirnya terbatas pada satu orang. Xuan membutuhkan tim, bahkan individu terkuat pun tidak dapat menahan pasukan besar. Nier, pergilah dan siapkan bahan kultivasi yang cukup untuk 1000 tahun. Habiskan uang sebanyak yang Anda bisa.
beli sebanyak yang Anda mampu. Juga, ajak beberapa orang kepercayaan Anda, para juru masak juga. Suyen menoleh ke Jenny dan berkata perlahan. Semua orang saling memandang dengan tatapan kosong, menggelengkan kepala. Sama sekali tidak mengerti apa yang direncanakan Tuan Muda Xiao. Xiaoyan, suami, apakah kita akan melakukan perjalanan panjang? Jenny terbiasa memanggil Xiaoyan dengan namanya dan menyadari bahwa mereka sekarang adalah suami istri. Dia merasa sedikit malu karena tiba-tiba mengubah panggilannya. Saya mungkin akan pergi untuk sementara waktu, tapi tidak sekarang. Masalah dengan Raja Pemakan Jiwa belum terselesaikan, jadi kita bisa mulai mempersiapkan sekarang. Xuan berhenti sejenak dan berkata. Jenny mengangguk dan berbalik untuk pergi mengatur beberapa hal untuk masa depan. Semuanya, kembali dan bersiap. Kita akan berangkat bersama kalian besok. Xuan segera memberitahu semua orang. Feng Feng dan yang lainnya mengangguk tanpa ragu dan segera berbalik untuk pergi. Mereka hanya punya 1 hari yang sangat mepet, jadi semua orang kembali untuk mengemas barang-barang mereka. Aula yang tadinya ramai sekarang kosong kecuali Xiaoyan dan King Lin. Melihat ekspresi sedih King Lin, Xiaoyan menebak apa yang dipikirkannya. Gadis bodoh, Anda adalah gadis suci klan monster. Leluhur klan monster mengatakan dia tidak akan mengizinkan Anda berpetualang dengan saya. Jadi jangan terlalu memikirkannya. Anda perlu berlatih dengan tekun. Hanya dengan cara ini klan monster dapat tumbuh lebih kuat. Benua Dodi kemungkinan akan segera menghadapi bencana. Anda juga memikul tanggung jawab yang berat. Hanya dengan bangkitnya klan monster dan kekuatan Anda yang terus meningkat, Anda akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik dan kesempatan untuk bertarung di masa depan. Serahkan tugas-tugas berbahaya itu pada saya. Xuan tersenyum dan menepuk wajah King Lin. Mendengar ini, ekspresi sedih di wajah King Lin menghilang. Xuan benar. Dia belum cukup kuat dan tidak bisa menahannya. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat, dia bisa berdiri di sisi orang yang dicintainya dan bertarung bersamanya. Sambil berpikir demikian, wajahnya mengeras dengan tekad, dan dia mengangguk sungguh-sungguh pada Xiaoyan. Jangan khawatir, King Lin pasti akan berlatih dengan tekun dan tidak akan menghambat saudara Xiaoyan. Ekspresi sungguh-sungguh King Lin sangat menggemaskan. Gadis bodoh, bahkan jika Anda tidak berlatih, saya akan melindungi Anda seumur hidup. Tapi Anda juga punya tanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab atas ras Anda, jadi Anda harus berlatih dengan tekun. Xuan dengan lembut mencubit hidung mungil King Lin, dan King Lin cemberut, menyentuh hidungnya yang sedikit sakit. Saya tahu, saudara Xiaoyan. Ayo pergi, saya akan mengantar Anda kembali ke ras monster. Jika Anda tidak segera kembali, ras monster mungkin akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Xuan tertawa lalu menarik King Lin ke dalam pelukannya dan menghilang dari kediaman Xiao dalam sekejap mata. Setelah itu Xuan tiba di klan binatang iblis. Tanggal pernikahan Nan Erming ditetapkan agak terlambat, jadi Xuan juga mengundang Nan Erming. Keesokan harinya semua orang sudah siap untuk berangkat. Jenny juga telah mengemas semua perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk Feng Feng, Zijing dan yang lainnya, serta para pejabat tinggi yang dibutuhkan Xiaoyan dari kediaman Xiao. Ada sekitar beberapa lusin orang. Dengan sebagian besar tokoh kunci telah pergi, hanya Lei Salong yang tersisa. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan keluarga Xiao. Selama Lei Salong ada di sana, tidak akan terjadi hal besar. Salong, Anda akan bertanggung jawab atas keluarga Xiao untuk sementara waktu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Xuan memberi instruksi kepada Lei Salong. Lei Salong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun keluarga Xiao seperti rumahnya sendiri. Tuan Muda Xiao benar. Ini adalah tugas saya, dan saya pasti akan memenuhi harapan Anda dan mengelola kediaman Xiao dengan sempurna. Mohon berhati-hati dalam perjalanan dan jaga diri Anda baik-baik. Lei Salong mengepalkan tangannya memberi hormat kepada semua orang, dan mereka semua membalas hormat tersebut. Semuanya, apakah ada yang terlupakan? Mohon periksa dengan teliti, jika tidak, kita akan berangkat sekarang. Xuan kemudian menatap semua orang dan memberi mereka instruksi lebih lanjut.
Semua orang memeriksa barang-barang mereka dan mengangguk setelah memastikan semuanya beres. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya dan seberkas cahaya memancar darinya. Sebuah botol kaca muncul di tangannya, berisi perahu kecil yang mengapung di dalamnya. Tuan Muda Xiao, harta karun macam apa ini? Perahunya kecil ini, apakah kita akan pergi dengan ini? Xiaoyan seperti anak kecil yang penasaran, menyentuh dan melihat semuanya. Mendecakkan lidah karena takjub melihat botol kaca di tangan Xiaoyan. Tatapan semua orang tertuju pada perahu kecil di dalam botol kaca di tangan Xiaoyan. Tidak hanya mereka yang penasaran, tetapi Xiaoyan juga sangat penasaran. Sementara semua orang bertanya-tanya, Xiaoyan tiba-tiba terbang ke udara, menyalurkan kekuatan dosiannya ke dalam botol kaca. Botol itu langsung pecah, dan perahu kecil itu melayang di udara. Di bawah tatapan semua orang, ukurannya secara bertahap bertambah dari sebesar telapak tangan menjadi 1 zhang, 5 zhang, 10 zhang, hingga mencapai 100 zhang. Dalam sekejap mata, sebuah bahtera raksasa muncul di depan mata semua orang. Ya Tuhan, apakah ini mungkin? Rang Xiaozhan hampir jatuh, matanya berbinar saat ia menatap bahtera yang megah itu. Semua orang berseru takjub. Melihat bahtera setinggi 100 zhang di udara, mereka belum pernah melihat sesuatu seperti bahtera istana hantu. Sebuah kapal kolosal. Bagi mereka, bahtera tak kenal takut adalah bahtera pertama yang pernah mereka lihat. Selain bahtera itu sangat berbeda dari kapal, tanpa panji dan tiang. Di kedua sisi bahtera, deretan sayap semi transparan terbentang. Bahtera itu seluruhnya berwarna coklat, namun terasa sangat kokoh dan padat. 100 zhang sudah merupakan objek kolosal, menutupi hampir setengah dari rumah besar Xiao. Xiaoyan melambaikan tangan kepada kerumunan dan Xiaozhan yang ingin mencoba langsung terbang ke dek bahtera. Wow, Tuan Muda Xiao, benda ini sangat megah. Xiaozhan melihat sekeliling dan berseru kagum. Dek bahtera itu berisi tanpa celah, tetapi beberapa tanaman di sekitarnya layu. Jenny juga menopang dagunya di tangannya melihat sekeliling bahtera. Sekarang dia mengerti mengapa Xiaoyan memintanya untuk membawa beberapa asisten yang cakap dari rumah besar. Ternyata ini untuk mengelola bahtera ini. Dan sepertinya dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di atas bahtera tidak hanya ada dek, tetapi juga pavilion 6 lantai yang dibangun dengan sangat indah. Atapnya melengkung ke atas dan atapnya dilapisi dengan ubin mengkilap yang berkilauan di bawah sinar matahari yang terang. Sungguh megah. Pavilion itu bagaikan istana megah dengan atap yang melengkung ke atas dan genteng hijau, serta puncak atap yang diukir dengan ukiran binatang berglarsir yang indah. Pilar-pilarnya dicat dengan lukisan warna-warni. Atap genteng berglasir kuning kehijauan. Siluet megah aula besar tampak jelas di langit biru. Memasuki gerbang utama, pavilion Panglai yang tinggi, megah dan bergaya antik pun terlihat. Pavilion Pemberani, nama yang cukup kuat. 3 karakter besar dan elegan tertulis di tengah pavilion. Xiaoyan yang juga penasaran berkeliling dan menemukan bahwa pavilion ini sangat lengkap, bahkan lebih lengkap daripada rumah Xiao. Terdapat ruang alkimia, ruang kultivasi, dan kolam silinder besar, transparan yang terbuat dari kaca. Wow, pemandangan ini sangat transparan. Anda bahkan tidak bisa mandi di sana, tapi kalau seorang gadis mau. Xiaoyan menyeringai nakal ke arah kolam silinder transparan di bawah dek. Dasar bocah, apa yang Anda pikirkan? Ini lebih mirip akuarium, bukan pemandian sama sekali. Feng Feng menegur Xiaozhan dari samping. Sepertinya saudara Xiaozhan sedang sedikit jatuh cinta. Nan Ermin terkekeh nakal. Jijing memutar matanya ke arah mereka bertiga sebelum pergi menjelajahi bagian lain dari bahtera pemberani. Feng Feng tersenyum melirik Jijing. Saat dia berjalan pergi, ada emosi aneh di matanya. Dia segera mengikutinya. Jijing berbalik dan menatap Feng Feng dengan dingin,
Tetapi Feng Feng membalas senyumnya, menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia sudah terbiasa dengan sikap dingin Ziying dan tidak pernah menyebutkan perasaannya padanya, hanya tetap diam di sisinya. Di belakang mereka, Nan Erming dan Xiaoyan memperhatikan sosok mereka yang menjauh, lalu bertukar pandang penuh pertimbangan. Sepertinya saudara Feng sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya dia menetap. Nan Erming mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya saya masih sendirian. Di mana belahan jiwa saya? Saya sangat menyedihkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berjalan pergi dengan pasrah. Nan Erming menepuk bahu Xiaoyan dan mereka berjalan berdampingan. Xiaoyan dan Jing Wuchen berkeliling di dalam bahtera tak kena takut. Di bagian paling depan bahtera ada pintu kristal. Xiaoyan dan Jing Wuchen saling bertukar pandang dan masuk. Sepertinya ini ruang kendali bahtera. Setelah masuk melalui pintu kristal, pemandangannya sangat luas, memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitar bahtera. Bahkan orang-orang yang menonton dari rumah Xiao di bawah dan sekitarnya. Di tengah-tengahnya ada plafon kristal merah. Xiao berjalan ke platform dan meletakkan tangannya di atasnya. Senior mengatakan bahwa bahtera ini didukung oleh kekuatan dosian. Xiao teringat penjelasan Xiao Wutian tentang cara mengendalikan bahtera. Dia mengalirkan sedikit kekuatan dosian yang tersisa, dan platform kristal merah itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Titik-titik cahaya muncul di sekitarnya, dan kemudian sesosok seukuran telapak tangan muncul di platform kristal. Selamat datang Tuan, di Bahtera Pemberani. Saya adalah roh Bahtera. Anda bisa manggil saya Hong Er. Sosok merah itu berbicara perlahan. Xiao dan Jing Wuchen sama-sama tercengang, kagum betapa canggihnya bahtera itu. Di luar pemahaman mereka. Sepertinya seiring peradaban terus berkembang, hal-hal yang diciptakannya juga melampaui pemahaman kita. Jing Wuchen berseru, takjub bahwa bahtera itu bahkan memiliki rohnya sendiri. Hong Er, apakah Anda roh Bahtera Pemberani? Xiao bertanya menatap sosok merah kecil itu. Iya Tuan, saya adalah roh Bahtera Pemberani. Apapun yang Tuan inginkan, Hong Er dapat melaksanakannya atas nama Anda, kata Hong Er perlahan. Xiao senang. Tampaknya mengendalikan bahtera tidak sesulit yang dia bayangkan. Dengan bantuan Hong Er, dia tidak membutuhkan seseorang untuk mengawasinya sepanjang waktu. Hong Er, ayo kita menuju Samudra Emas sekarang. Xiao tidak ragu lagi karena dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Dia bisa langsung memberi perintah kepada Hong Er. Ini cukup nyaman. Iya Tuan, Ki asal abadi yang Anda masukkan masih belum cukup. Anda membutuhkan lebih banyak kekuatan dosian untuk mencapainya, jawab Hong Er. Xiao mengangguk lalu menuangkan lebih banyak kekuatan dosian ke kepala kristal merah. Tuan, ada 3 jenis penerbangan. Penerbangan cepat, kecepatan bintang, dan penerbangan udara. Kekuatan dosian Anda saat ini hanya dapat mendukung penerbangan cepat, jelas Hong Er. Xiao mengangguk. Dengan suara keras, bahtera yang tadi melayang di udara tiba-tiba menghilang dari tempatnya, meninggalkan jejak asap putih di belakangnya. Kekuatan yang sangat besar mendorong bahtera itu, meninggalkan parit yang dalam di bawahnya, dan langsung menghancurkan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya. Xiao menoleh ke belakang dan menepuk dahinya. Sial, saya telah membuat masalah. Xiao tidak pernah menyangka bahwa kecepatan paling lambat pun akan begitu cepat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia bertanya-tanya berapa banyak rumah di bawah kota Jusi yang akan hancur. Bahtera itu sendiri sangat stabil. Jika Anda tidak berada di dek, Anda bahkan tidak akan tahu bahwa Anda sedang bergerak. Bahkan di dek, Anda tidak dapat merasakan gelombang apapun. Rasanya seperti berjalan di tanah datar. Tuan, kita telah mencapai Samudra Emas, kata Hong Er dalam sekejap. Xiao terkejut. Kecepatan ini menakutkan. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari lubang cacing.
seru Wu Cheng takjub, dan Xiaoyan pun sama terkejutnya. Sepertinya Xiao Wutian benar-benar memberinya harta karun yang luar biasa. Xiaoyan keluar dari ruang kendali. Suara ombak yang menghantam permukaan bergema di sekitarnya. Semua orang berkumpul di dek bahtera, di mana lautan emas yang luas dan tak terhalang terbentang di hadapan mereka. Lautan emas itu tak terbatas, mengalir seperti emas, berkilauan cemerlang di bawah sinar matahari yang terang. Apakah ini zona terlarang legendaris lautan emas? Semua orang terengah-engah kagum. Tidak ada yang berani masuki lautan ini. Dimanapun tepi benua teredam, tidak ada tanaman yang tumbuh, apalagi kehadiran manusia. Tanah di sepanjang laut benar-benar tandus, jarak penduduknya dan tanpa makhluk ajaib apapun. Bahtera melayang di atas laut, ombak menghantam di sekitarnya. Xiaozan mendekati sisi bahtera dan melihat ke bawah. Dengan suara dentuman teredam melihat ke bawah ke laut emas dari tempat yang lebih tinggi, bayangan hitam besar melesat melewatinya. Bahkan di bawah air deru itu bisa terdengar. Tuan Muda Xiao, ada sesuatu di laut. Seru Xiaozan terkejut. Awalnya dia mengira lautan emas ini adalah zona terlarang, tanpa kehidupan. Namun tampaknya pengetahuannya sebelumnya terbatas pada desas-desus. Dia belum pernah benar-benar menyaksikan apapun. Lautan emas itu tampaknya tidak hanya berisi makhluk hidup, tetapi juga makhluk luar biasa. Jarak ke permukaan sekitar 20 zang, tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi, memungkinkan pengamatan yang jelas terhadap pergerakan permukaan. Jika makhluk di laut terlalu besar, jarak ini akan sangat berbahaya. Xiaoyan dengan kekuatan jiwa alam dunia tahap awal segera merasakan aura yang kuat di laut. Untungnya hanyalah ada satu aura, tetapi bahkan aura tunggal ini memiliki kekuatan seorang ahli bintang 7. Tidak bagus. Xiaoyan tiba-tiba berteriak panik saat permukaan air mulai menggembung. Hong-er, naik! Xiaoyan segera memerintahkan Hong-er dan bahtera mulai naik, tetapi kecepatannya jelas tidak cukup. Air di bawah naik semakin tinggi seperti gunung. Permukaan air retak dan sebuah mulut raksasa merobek udara, menerkam bahtera. Melihat ini, Xiaoyan melangkah maju, melayang di udara. Penguasa kuno api surgawi muncul di tangannya, dan ribuan bayangan penguasa seketika muncul di udara, menghantam mulut yang mengangak dengan raungan menggelegar. Xiaoyan belum melepaskan kekuatan penuh dari 1000 penguasa bayangan. Dia takut membunuhnya justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Serangannya hanyalah sebagai pencegah, menangkisnya sudah cukup. Seperti yang diprediksi Xiaoyan, sesosok besar itu kesakitan, roboh, dan tenggelam ke laut. Jatuhnya menimbulkan gelombang setinggi 100 kaki. Xiaoyan tidak berani menyentuh air laut keemasan ini. Segera mengaktifkan manipulasi spesialnya untuk menyelimuti seluruh tubuhnya, menghadapi air dan mencegah bayangan apapun. Bahtera tak kena takut telah masuk ke ketinggian di mana air laut tidak dapat mencapainya. Xiaoyan melihat ke bawah, ke permukaan. Bayangan hitam itu telah hilang. Mungkin menyadari kekuatan Xiaoyan dan tidak berani memprovokasinya. Laut ini memang luar biasa. Aura yang terpancar dari monster itu sebenarnya berada di tingkat 7 bintang. Jika itu adalah binatang ajaib, seharusnya ia juga memiliki kecerdasan yang cukup besar. Sepertinya saya perlu lebih berhati-hati. Xiaoyan melirik permukaan laut dengan waspada, lalu melambaikan tangannya, mengalirkan dokinya untuk mengumpulkan sedikit air laut dan menyelimutinya. Dalam sekejap, sebuah botol giok berkapasitas besar muncul di tangannya, yang diisinya dengan air laut. Mari kita coba dulu dan lihat apakah berhasil. Xiaoyan menatap air laut di dalam botol giok di tangannya, matanya berbinar. Jika dia bisa mengekstrak kekuatan Dosian dan Ki asal kaisar darinya, itu akan menjadi kesempatan yang sangat baik baginya.
Dengan kekuatan dosian yang cukup, dia akan memiliki kesempatan untuk menempa tubuh fisiknya, memadatkan tubuh dosian, dan menembus ke tahap menengah tingkat 9 bintang. Dalam hal itu, dia akan selangkah lebih dekat untuk menjadi dosian. Tubuh Sion bergetar dan dia terbang kembali ke Bahtera tanpa rasa takut. Semua orang memandang Sion dengan ekspresi serius. Melihat wajah semua orang yang sangat serius, Sion tiba-tiba tersenyum. Bukan apa-apa, tidak perlu membuat keributan. Itu hanya binatang ajaib kecil, tidak perlu takut. Sion melambaikan tangannya dan semua orang merasa lega ketika melihat Sion selamat dan sehat. Kemudian mereka semua dengan penasaran memeriksa botol giok berisi air laut emas di tangan Sion. Dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Mereka tidak berani menyentuh setetes pun air laut itu. Atau mereka mungkin akan berakhir sebagai tulang belulang di pantai. Jangan takut, ini hal yang baik. Mungkin jika kalian meminumnya, kalian bisa menjadi dosian. Sion bercanda ketika melihat tatapan takut di mata semua orang. Tuan Muda Sio, minum ini sangat enak. Anda harus meminumnya terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Kami tidak akan membiarkan Tuan Muda Sio meminumnya. Xiaozhan menelan ludah dan melambaikan tangannya, berkata dengan nada yang sangat meremehkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa menikmati hal sebaik ini sendirian? Ayolah, Xiaozhan, Anda selalu suka mencoba hal-hal baru. Minumlah dulu dan jadilah contoh bagi semua orang. Xiaozhan berpura-pura berjalan menuju Xiaozhan, yang langsung ketakutan dan berputar-putar, bersembunyi di balik Feng Feng, menatap Xiaozhan dengan ekspresi yang sangat kesal. Tuan Muda Sio, saya salah. Mohon maafkan saya, kata Xiaozhan sambil menangis, menggunakan Feng Feng sebagai tameng. Baiklah, saya tidak akan menggoda Anda lagi. Tapi alasan saya membawa semua orang ke sini memang untuk air laut ini. Air laut ini adalah bahan yang sangat baik untuk kultivasi. Xiaozhan berhenti menggoda Xiaozhan dan menoleh ke semua orang dengan serius. Tuan Muda Sio, air laut di lautan emas ini sangat korosif. Konon, bahkan Dodi Bintang 9 pun tidak berani menyentuhnya. Bagaimana bisa digunakan untuk kultivasi? Tanya Nan Erming, bingung. Air laut ini tidak sederhana. Ia terdiri dari energi asal abadi dan energi asal kaisar. Nan Erming tiba-tiba memerah, suaranya kuno dan serak. Jelas itu adalah Raja Sisik Naga yang berbicara. Benar, namun menyerap energi asal abadi dan energi asal kaisar dalam air laut ini tidak mudah, tetapi saya bisa mencoba. Jika saya bisa menguraikannya, saya mungkin bisa menyerapnya. Xiaozhan mengangguk dan semua orang terkejut menyadari bahwa air laut sebenarnya terdiri dari dua unsur ini. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.